proses, tapi insya Allah usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan, jumpa lagi di JT Replan Channel, tempatnya membahas semua tentang tanaman hias, dari itu repotting, penanaman ataupun media tanam. Sore ini kita membahas salah satu tanaman yang masih menurut saya itu stabil harganya dan masih banyak digandrungi oleh rekan-rekan atau pecinta tanaman hias karena dari karakter daunnya yang sangat eksotik. Tanaman seperti ini. Ini anthurium, dari jenis anthurium lebih tepatnya clariniferum. Tapi kalau seperti ini masih belum kelihatan kawan corak karakter daunnya ataupun warnanya seperti itu. Dan sangat berhati-hati sekali karena kemiripan seperti ini tuh bisa ditemukan di Crystallinum ataupun yang Magnificum. Dan ini yang dewasa ini saya budidaya sendiri dari baby. Dari tahun 2019 akhir kawan. Jadi saya mendapatkan indukan terus saya budidaya. Jadi tanaman ini masih digandrungi oleh masyarakat Indonesia ataupun yang ada di luar karena karakter daunnya yang bagus dan warnanya yang sangat mempesona seperti itu. Jadi untuk rekan-rekan jangan skip dulu bagaimana cara mendapatkan tanaman seperti ini dan bagaimana metodenya. Ikuti terus channel JT Replan. Langsung kita ke lokasi. Oke, jadi di sinilah teman-teman saya membudidayakan beberapa tanaman anthurium, tapi yang banyak di sini masih clariniferum. Jadi anakan seperti ini saya peroleh dari indukan, dari beberapa indukan seperti ini setelah saya melakukan seedling ataupun dari biji. Karena kalau dari biji itu bagus kawan, hasilnya bagus. Tapi hati-hati untuk teman-teman yang membeli dari biji ataupun dari baby. Tanaman ini mirip sekali dengan Anthurium magnificum ataupun yang dari jenis Crystallinum. Untuk rekan-rekan sangat berhati-hati sekali dan saya sarankan apabila ingin membeli baby itu harus mengetahui indukan ataupun mother plant-nya seperti itu kawan. Ini contoh yang saya budidaya dari kecil, dari baby seperti ini sampai proses seperti ini itu selama 2 tahun. Karena memang dari biji itu pertumbuhannya sangat lama sekali dan sangat menguras waktu juga. Beda dengan yang kita pencacahan. Karena metode ini cuma 2 kawan untuk anthurium, dicacah ataupun disemaikan dari biji seperti ini. Contohnya yang dari biji itu tanaman akan roset kawan. Jadi tanaman ini daunnya tidak besar sebelah ataupun bisa menjadi rimbun dan bagus. Bedanya dengan yang dicacah, saya juga ada sebagian, tapi itu karena ada beberapa alasan. Saya cacah kenapa, nanti di video yang lain. Dan contohnya yang kita peroleh itu, saya indukannya ini kawan, saya peroleh tahun 2019. Teman-teman bisa lihat. Ini sudah mengeluarkan mungkin ratusan bayi atau anakan. Setelah proses seperti ini kawan, dari sini kita mendapatkan proses seperti ini dan setelah warnanya oranye, dari oranye itu kita potong, kita bersihkan kulitnya agar kelihatan ke kulit yang lebih keras. Dari yang kulit lebih keras itu kita rendam dulu, kita rendam sampai 1 malam, kurang lebihnya 1 malam. Lalu kita semai di media, baik pakai tisu boleh ataupun pakai moss. Saya pakai moss kebanyakan kawan. Ini seperti ini. Ini ada beberapa contoh yang sudah keluar mata tunasnya, keluar mau tumbuh daun. Nanti akan saya videokan berjelas. Ini kurang lebih memakan waktu 2 bulan kawan. Jadi memang lama sekali untuk pemecahan dari kulitnya di bijinya. Setelah kita tunggu 2 bulan, habis 2 bulan dia akan keluar seperti ini. Nah, proses ini memakan waktu sampai keluar daun 2 ataupun 3. Kalau mencari aman,
kita 3 daun kawan, kalau 2 daun resiko kematian itu besar karena akarnya masih belum menyebar seperti itu. Makanya kita sediakan tempat yang agak besar meskipun bijinya sedikit seperti ini. Nah, setelah seperti ini kurang lebih mungkin 2 minggu atau 3 minggu dia mendapatkan daun baru, baru kita pindah ke media masing-masing. Setelah menunggu beberapa bulan akan seperti ini hasilnya. Nah, jadi rekan-rekan atau teman-teman yang mempunyai tanaman hias di rumah, khususnya anthurium, dia itu sering berbunga tapi jarang masak karena kita harus bantu juga dengan media, dengan kita sendiri. Nggak bisa otomatis dia itu matang. Teman-teman bisa manfaatkan juga karena anthurium jenis Caleriferum itu masih mempunyai nilai yang ekonomis. Anthurium ini itu sebenarnya bukan dari Indonesia kawan, ini dari Meksiko. Jadi teman-teman meskipun nggak sampai ke sana, kita pun juga mendapatkan tanaman dari sana. Kita bisa merasakan bahwa tidak hanya di Indonesia, di semua negara pun mempunyai tanaman yang eksotik ataupun yang mempunyai ciri khas ataupun endemik seperti itu. Kawan-kawan ataupun teman-teman yang mempunyai inisiatif ataupun mempunyai pengalaman pribadi boleh tulis di kolom komentar, kita sharing bersama, kita mempelajari bersama bagaimana perkembangan anthurium di Indonesia seperti itu. Karena untuk anthurium ataupun kuping gajah, kebanyakan yang seperti ini disebut kuping gajah, itu sangat banyak sekali variannya ataupun jenis-jenisnya, dari itu magnificum, crystallinum, silver blast, sekarang ada varian baru strip tiger untuk jenis yang kuping gajah kata orang. Dan untuk yang jenis anthurium masih anthurium bunga itu kayak hawkeri juga masih bisa, anthurium yang saya tahu hawkeri, gelombang cinta, banyak kok untuk jenis-jenis anthurium. Tapi kalau kita mendapatkan tanaman yang jenis kuping gajah ataupun yang berdaun lebar seperti ini, itu beda khasnya kawan. Untuk di tempat-tempat bagus untuk di dalam ruangan ataupun di luar ruangan, di outdoor seperti itu. Sekiranya cukup kawan untuk berbagi kita. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat, mudah-mudahan rekan-rekan atau teman-teman yang mempunyai tanaman seperti ini di rumah tidak disia-siakan untuk daunnya atau untuk bunganya, bisa disemai. Memang itu butuh proses, tapi insya Allah usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Sekiranya cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.